Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadlia, kelas 3 APG SD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan NIM 1054011000819. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai variabel pembelajaran. Nah, variabel pembelajaran menurut para ahli, menurut Regelut tahun 2006, pada mulanya memperkenalkan 4 variabel yang menjadi titik perhatian ilmu pembelajaran, yaitu kondisi pembelajaran, bidang studi, strategi pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran mencakup antara lain yaitu karakteristik siswa, karakteristik lingkungan pembelajaran, dan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu bidang studi. Bidang studi ini mencakup antara lain yaitu karakteristik isi atau tugas, dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup antara lain strategi penyajian si bidang studi, penstrukturan si bidang studi, dan pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini mencakup semua aspek yang dihasilkan dari pembelajaran, apakah dari siswa, lembaga, termasuk juga pada masyarakat. Bagian B yaitu kondisi pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi efek penggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat dikatakan dengan keadaan real di lapangan atau keadaan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode, yaitu tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, berarti tujuan pembelajaran ditetapkan lebih dahulu, dan berikutnya semua upaya pengajaran diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Sedangkan karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu kendala dan karakteristik bidang studi. Ada 2 variabel yang mempengaruhi pemilihan strategi penyampaian, yaitu karakteristik bidang studi dan kendala. Karakteristik bidang studi perlu menjadi pertimbangan khusus ketika memilih media pengajaran yang akan digunakan menyampaikan pembelajaran. Sedangkan kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, personalia, dan uang. Kendala seringkali ditemukan seorang pendidik dalam menjalani kegiatan belajar dan pembelajaran. Sedangkan media adalah sesuatu yang mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa dan siswi belajar. Karakteristik siswa-siswi belajar adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Karakteristik si belajar akan dipengaruhi dalam pemilihan strategi pengelolaan, yaitu berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen strategi pengajar akan sesuai dengan karakteristik perseorangan si belajar. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Menurut Yamin tahun 2007, metode pembelajaran adalah cara melakukan atau menyajikan
menguraikan, membenci. Contohnya yaitu dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penggunaan metode, terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Variabel-variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian. Pengorganisasian secara khusus merupakan fase yang amat penting dalam rancangan pengajaran. Strategi yang membuat topik-topik dalam suatu bidang menjadi lebih bermakna bagi pembelajar, yaitu dengan menunjukkan bagaimana topik-topik itu terkait dengan keseluruhan si bidang studi. Yang kedua yaitu strategi penyampaian. Sedangkan strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi lebih lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada pula yang lambat. Dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan adalah pembelajaran metode untuk menata instruksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran lainnya. Variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Dan terakhir, bagian D adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama keefektifan, yang kedua yaitu efisiensi, dan yang ketiga adalah daya tarik. Yang pertama adalah keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si belajar. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah daya tarik. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajaran erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Itulah sebabnya pengukuran kecenderungan siswa untuk terus dan terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri atau dengan bidang studi yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.